The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom Church, welcome to IFGF Medan. Seperti biasa, sebelum ibadah kita dimulai, saya akan membawakan warta sepekan minggu ini. Minggu depan, kita akan dilayani oleh Bapak Darwin Cermelang. Hello, Teen Youth and College. Hari ini jam 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So, mari kita sama-sama beribadah secara online melalui Instagram Live di @tyc_IFGF Medan. Jangan sampai ketinggalan ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, boleh membawa anak Anda untuk mengikuti ibadah IFGF Kids yang dapat diakses melalui channel YouTube IFGF Kids selepas ibadah ini selesai. Bapak Ibu, mari tergabung dalam doa malam. Kita akan bersama-sama mendoakan keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita, terutama di saat-saat seperti ini. Doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam doa malam, boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. Bapak Ibu, berhubung ibadah belum dapat kita laksanakan secara offline, maka iCare akan kita adakan setiap hari minggunya. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikianlah warta sepekan minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat pada hari ini. Selamat beribadah. Shalom Jemaat IFGF Medan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan kasih kita semangat baru, spirit baru agar hati kita, pikiran kita, roh kita connect dengan satu nama, nama Yesus Kristus. Kita nyanyi yuk. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Say, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu, pujian bagi Raja. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah kan mengaku
Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yeay. Bapak Ibu, saya memang gak bisa lihat Bapak Ibu di layar, tapi saya mau mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita tepuk tangan ya. Sama-sama kita tepuk tangan ya, boleh? Yeay. Sama-sama kita nyanyikan. Sing it. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yeay. Ada satu lagu yang judulnya Janji-Mu Tuhan dari IFGF Praise. Dan saya sangat senang sekali dengan lagu ini Bapak Ibu. Karena lagu ini berbicara soal ketika plan kita gagal, ketika apa yang kita ekspektasikan gak berjalan sesuai dengan rencana kita, ketika apa yang kita kerjakan gak membuahkan hasil, ketika hal-hal yang tadinya pasti kini menjadi tidak pasti. Tapi lagu ini berkata bahwa janji Tuhan itu pasti, firman Tuhan itu pasti. Janjinya Tuhan adalah janji yang tidak pernah gagal. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu biar kita bernyanyi lagu ini tidak seperti cuma menyanyikan sebuah lirik, tapi kita bisa menghidupi, kita mengamini setiap kata demi kata. Kita tidak sedang bernyanyi saja, tetapi kita sedang mendeklarasikan iman kita. Yes. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghibur di dalam keraguan, di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu serta-Mu. Sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya
Kau tak pernah gagal di dalam keraguan, di dalam keraguan. Kau datang menguatkan janjimu, selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala kondisi baik kita, bahkan segala kondisi buruk kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami mau percaya pada janji-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berserah kepada-Mu Bapa. We want to worship You. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau berjanji, Engkau pasti menepati. Ketika Engkau berfirman, Engkau pasti menggenapi. Yes Lord. Yes Lord. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Yuk church, kita sama-sama deklarasikan iman kita lewat lagu ini. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal.
Tuhan meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal, sebab janji Tuhan, janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Pagi semuanya, saya percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa buat setiap kita, apapun yang sudah kita lewati. Ya, kita percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, kita belajar firman, mari kita akan mendeklarasikan sesuatu yang ingin kita alami di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, mari kita sama-sama mendeklarasikan hal ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples, greater blessing. Amin. Ya, kita akan tetap berbicara dalam bulan ini mengenai wisdom speak, ya. Saya percaya kalau ditanya, setiap kita pasti ingin ya menjadi seseorang yang lebih bijaksana dan bijaksana lagi. Satu sisi yang saya belajar ya, bagaimana untuk menjadi pribadi yang bijaksana adalah belajar untuk melewati setiap waktu yang berbeda, keadaan yang berbeda di dalam hidup kita, dan kita belajar untuk menerimanya dengan ikhlas ya, dan mensyukuri bahwa itu sebagai kado hadiah dari Tuhan buat hidup kita, di mana melewati semuanya itu pasti Tuhan akan melakukan yang lebih baik dan yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, untuk pagi ini saya akan beri tema firman Tuhan atau khotbah pada pagi ini, untuk segala sesuatu ada waktunya ya. Kita akan buka di Pengkhotbah pasal 3. Kita akan baca di ayat 1 dan ayat yang 11 ya. Ayat pertama mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya dijelaskan ya, saya tidak akan baca secara detail, tapi dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal ya. Saya percaya kita akan sangat sedih kalau ditinggalkan atau berpisah dengan orang-orang yang kita kasih atau orang yang kita kenal dengan dekat. Dikatakan juga ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam ya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, ini musim new normal inilah saudara ya. Setiap kita menahan diri untuk tidak hak memeluk saudara ya, teman akrab kita yang lama nggak ketemu ya. Nah, itu kita lakukan pada masa-masa ini ya. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang ya. Ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu perang, ada waktu damai. Jadi hidup ini kan sering kita gambarkan seperti sebuah roda.
Kadang kita bisa berada di atas bagian dari roda itu, kadang suatu waktu kemudian kita bisa berada di tempat yang agak ke bawah dari roda itu, bahkan bisa di tempat yang paling bawah dari roda itu, ya. Itulah siklus kehidupan. Ya, jadi kita belajar di sini, tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 11 luar biasa, ya, kesimpulannya bahwa melewati setiap waktu dan masa yang berbeda dalam hidup kita, Tuhan menjanjikan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah saat kita bisa mengerti bahwa setiap musim atau setiap waktu, masa yang berbeda yang kita lalui, Tuhan ada di dalamnya, ya. Tuhan memegang kendali, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita bisa menerimanya, ya, dan melewatinya, ya saudara, mengerti bahwa nantinya pasti Tuhan punya maksud, ya. Dan kita saat kita melewatinya dan mau melewati proses itu, saudara dan saya akan menjadi manusia yang lebih bijaksana, ya. Nah, meskipun di ayat 11 dikatakan saudara dan saya itu enggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Meskipun setiap manusia kita tuh ingin tahu, ya, nanti masa depan saya seperti apa sih, ayat itu mengatakan, ya. Itu wajar, setiap manusia khususnya orang-orang muda, ya, ingin tahu nantinya saya setahun, 2 tahun, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang saya akan jadi seperti apa. Itu tidak salah, ya. Doa kita, doa anak-anak muda supaya Tuhan mengarahkan hidupmu di dalam tujuannya meskipun melewati waktu dan fase yang berbeda, ya. Nah, jadi kemudian, ya saudara, kita akan lihat bahwa kenapa kadang-kadang manusia itu sulit, ya, untuk menerima perubahan-perubahan waktu-waktu yang berbeda di dalam hidupnya. Karena nature atau sifat karakter manusia itu, termasuk saya, ya, kita ini sebagian besar manusia itu rata-rata mau mudah, cepat, dan nyaman, ya. Nggak ada manusia yang mau susah, ya. Itu nature atau sifat daripada manusia, ya saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar dari firman tadi, ya. Nanti kita juga akan belajar dari satu tokoh, ya, bernama Ayub, bahwa manusia yang bijaksana itu adalah pribadi yang rela atau ikhlas, ya, melewati setiap tantangan, penderitaan, perubahan dalam hidupnya dan memandang itu sebagai hadiah dari Tuhan. Nah, kita bisa lihat di Ayub, ya, pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, kita lihat dalam hidup Ayub ini, Ayub adalah pribadi yang mula-mula mengalami kemakmuran, ya. Sepertinya dalam hidupnya itu oke stabil semuanya, tidak ada yang aneh, ya saudara, ya. Tidak ada yang sepertinya penderitaan, tantangan, kesulitan, ya. Setiap hari bisa kumpul dengan anak-anaknya, setiap pagi dia berdoa buat anak-anaknya, minta ampun sama Tuhan kalau ada mereka melakukan dosa pada hari itu. Jadi hidup yang normal-normal seperti manusia pada umumnya. Tetapi itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa sangka pada suatu momen, pada suatu waktu, hidup Ayub dan keluarganya berubah 180 derajat, ya. Dan itu tidak dialami 1 kali atau 2 kali saja. Tetapi itu kalau istilahnya peribahasa Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi Ayub mengalami hal itu beruntun di dalam hidupnya, ya. Dimulai, ya, saat sepertinya semuanya tenang-tenang, dia berkelimpahan, diberkati Tuhan, ya. Tiba-tiba dia mengalami pegawainya lapor satu persatu, karyawannya, ya saudara, mungkin gembala-gembalanya
melaporkan satu persatu apa yang dia punya di dalam hidupnya, setiap hartanya, bahkan anak-anaknya mati satu persatu, ya. Semua saudara, lembu sapi, keledai, kambing domba, unta, ya, anaknya laki-laki perempuan mati satu persatu. Tetapi luar biasa, kita boleh belajar. Saya lihat Ayub adalah orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam hidupnya setelah Tuhan Yesus, ya. Itu pandangan saya, ya, karena dia bukan saja kehilangan harta benda dan anak-anaknya, dia bahkan mengalami penyakit, ya, di dalam hidupnya sampai saking nggak tahan, meskipun itu sepertinya sepele, ya. Saudara pernah mengalami alergi atau gatal-gatal? Sepertinya sepele, ya, tetapi yang dialami Ayub sampai dia harus ambil pecahan kaca dan menggarukkan ke kulit badannya, itu artinya gatalnya luar biasa, dia tidak bisa tahan lagi, ya. Itu sangat mengganggu, ya. Dan kita lihat, tapi kita belajar, saudara dan saya mungkin pernah, ya, seperti Ayub mengalami beruntun begitu, ya. Nah, kita belajar Ayub tetap saat mengalami itu dia bisa berkata, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa lihat pribadi Ayub, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah dia mau melewati setiap waktu yang berbeda, dan dia tidak pernah memegang erat-erat apa yang di dalam hidupnya, karena dia tahu itu semua sumbernya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan saat Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan pasti punya maksud, ya, yang baik di dalam hidupnya, ya. Bahkan kita lihat saat istrinya ngomel-ngomel, ya, sama Ayub, ya, di pasal yang kedua, di mana istri Ayub mengatakan di pasal yang kedua dari kitab Ayub, kita bisa lihat istrinya berkata begini, saudara, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita lihat, ya, seorang wanita ini sepertinya di mata orang pada umumnya makhluk lemah, ya. Tetapi ingat, wanita itu diciptakan selain sebagai penolong, juga orang yang punya kekuatan untuk mempengaruhi. Yang nomor satu dipengaruhi siapa? Suaminya. Nah, kita lihat, ya, istri Ayub ini, ya, mempengaruhi untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita bersyukur, kita lihat Ayub dia tetap teguh di dalam imannya. Dia orang yang bijaksana. Dia bisa melihat, kita pernah bahas, orang bijaksana itu bisa belajar melihat dari sisi pandang Allah yang jauh di atas, lebih dari pandangan manusia rata-rata, ya. Jadi kita lihat di sini bahkan Ayub bisa menjawab kepada istrinya, kamu berbicara seperti perempuan gila, ya, di bahasa Inggrisnya foolish woman. Kamu berbicara seperti perempuan bodoh, ya. Lawannya dari bijaksana itu kan bodoh, ya. Artinya kamu itu nggak bijaksana, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Ayub adalah orang yang sangat bijaksana, ya. Nah, jadi kita belajar, ya, saudara, mengapa kita ini saat bijaksana, maka kita ini bisa ikhlas, ya. Dan orang Jawa bilang legowo, ya, berhati besar, bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya. Keadaannya bisa bermacam-macam, ya. Mungkin kesulitan hidup, kesulitan uang, sakit penyakit, masalah keluarga, mungkin mendengar perkataan orang yang bisa membuat patah semangat, ya. Orang yang mungkin memfitnah yang tidak sepertinya saudara lakukan, ya. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan bisa tetap menerima itu dan
ya, minta hikmat Tuhan bagaimana untuk melewatinya ya. Orang yang bisa melewati dan menerima dengan ikhlas semua fase waktu keadaan yang berbeda di dalam hidupnya, maka orang tersebut sadar atau tidak sadar dia itu akan memproduksi hormon endorfin ya saudara. Karena hormon endorfin itu adalah hormon kesehatan, hormon kegembiraan ya. Saat seseorang tuh ngalamin biar dia lagi makmur, dia lagi nggak punya apa-apa di tempat paling bawah ya, dia lagi senang ya, dia lagi sulit ya, dia lagi sukacita, dia lagi kesel mengalami sesuatu yang mengecewakan, tetapi orang tersebut tidak akan berkubang atau berlama-lama di dalam keadaan itu ya. Pasti dia akan menerima proses perubahan itu ya, dan mau mengalami perubahan ya. Jadi pribadi seperti itu otomatis namanya hormon kebahagiaan, hormon kesehatan yang namanya endorfin itu akan keluar dari hidupnya ya. Nah, saya barusan membaca survei dan itu cukup mengejutkan. Biasanya kan kita berpikir ya, orang yang sehat itu apa sih ciri-cirinya atau syaratnya? Salah satu kita langsung biasanya memikirkan, oh yang rajin olahraga ya. Terus kita memikirkan yang pola makannya bagus ya. Ternyata survei mungkin diambil di masa-masa seperti ini ya, new normal ya, yang sebelumnya kita mengalami puncak dari masa Covid itu ya. Orang yang sehat adalah yang pertama orang yang bisa mengendalikan atau mengontrol stres di dalam hidupnya ya. Itu termasuk mengontrol pikirannya, di dalamnya itu termasuk mengontrol stres ya, mengontrol rasa takut ya, mengontrol rasa khawatir yang berkelebihan, mengontrol rasa marah ya, rasa kecewa yang berkelanjutan ya. Nah, jadi itu adalah akibat pertama ya, kebalikannya dari sumber sakit penyakit. 90% boleh dibilang itu karena hal tersebut. Stres berkelebihan ya, emosi berkelebihan, khawatir, takut berkelebihan, marah berkelebihan yang tidak diselesaikan. Yang kedua ya, kita bisa cerna dalam logika kita ya. Orang yang takut berkelebihan, orang yang stres berkelebihan, marah berkelanjutan, emosi, pasti tidak jarang mengalami sulit tidur, betul? Nah, itu penyebab yang kedua ya. Selain tadi tidak bisa mengontrol stres dan emosi, yang kedua adalah tidak bisa tidur ya. Selanjutnya alasan lainnya baru tidak punya pola makan yang bagus ya, tidak berolahraga atau sangat kurang untuk berolahraga ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini sebuah ilustrasi. Saya kan seorang ibu. Jadi saya pernah mengalami itu sehingga saya dengan mudah dapat menggambarkannya ya. Seorang ibu suatu waktu dia mengalami, aduh saya kayaknya mau flu nih ya. Pokoknya moodnya lagi nggak bagus lah ya. Pegel-pegel semua, ototnya, tulangnya lah boleh dibilang ya. Kepalanya rasanya berat banget ya. Rasanya mau tiduran aja, nggak mau ngapa-ngapain, moodnya lagi nggak bagus ya. Tiba-tiba ya dia dapat berita ya, mungkin anaknya merantau, bisa di luar kota, bisa di luar negeri ya. Dia dapat berita, oh anaknya minggu depan ya akan diwisuda ya, dan dia mendapat nilai yang cukup baik ya, cum laude mungkin di atas 3,5, 3,5 ya IP-nya ya, dan dia ternyata akan mendapatkan ya pekerjaan di suatu perusahaan yang cukup baik ya. Nah, ibu ini pasti dari rasa pegel-pegel, kepalanya berat, tegang ya, saat mendengar itu kabar yang gembira dari jauh itu, ya tiba-tiba dia bisa langsung keluar kamar, dia kerja lagi ya, dia gembira, dia cerita dengan temannya mungkin lewat handphone ya, keluar sebentar ke tetangganya cerita mungkin ya saudara. Nah, itu akibat apa? Akibat ya
tubuhnya mengeluarkan hormon endorfin, yaitu hormon kegembiraan atau hormon kesehatan, ya saudara. Nah, itu makanya dikatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya sendiri belajar, ya, usia saya kan juga udah nggak muda. Saya juga banyak menasehati para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah seumur kami, ya, kalau ada masalah di tulang, ya. Nah, ini ada hubungannya erat dengan pikiran, betul, ya. Kalau kita mengalami tadi stres, itu nanti muncul satu persatu itu penyakit itu. Nanti ininya pegel lah, tulangnya rasanya nggak enak lah, ya, kepalanya berat, ya, saudara. Tetapi betul sekali, hati yang gembira adalah obat yang manjur, karena hati yang gembira itu menimbulkan hormon endorfin, hormon yang baik, ya, yang hormon kesehatan, kegembiraan akan timbul di dalam hidup saudara dan saya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh apa yang saudara dan saya alami pada saat itu. Betul? Ya, kita bisa mengalami bermacam-macam seperti tadi saya katakan. Tetapi keputusan adalah di tangan saudara dan saya. Saat kita mengalami, apakah kita mau bahagia ataukah kita terus murung seperti katak dalam tempurung, ya, seharian bahkan seminggu itu, ya, kita terus di dalam bad mood kita. Nah, itu keputusan di tangan saudara dan saya, ya. Nah, kita akan melihat sebentar lagi, ya, bagaimana bahwa di dalam hidup ini, ya, apapun yang kita alami, ya, kita harus masuk di dalam proses perubahan itu, ya, dalam satu waktu, dalam satu masa ke masa berikutnya, ya, dalam satu keadaan kepada keadaan yang berubah berikutnya. Saudara dan saya itu realita hidup yang kita pasti akan alami. Tetapi kita akan lihat video ini, ya, bagaimana itu keputusan dan pilihan di tangan saudara dan saya. Saat Elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan
bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Kita sudah bisa lihat dari video tadi ya bagaimana seekor elang ya dia akan bisa bertahan hidup ya apabila dia berani melakukan proses perubahan di dalam hidupnya ya. Di mana elang tadi digambarkan dia mulai melepaskan paruhnya ya yang sudah mulai bengkok, dia mulai melepaskan cakar-cakarnya yang sudah mulai panjang ya, dibiarkan tanggal satu persatu. Dia mengizinkan bulu-bulunya yang banyak, mungkin yang kalau nggak terbang nampaknya bagus luar biasa ya. Untuk bulunya itu rontok ya satu persatu ya. Dia mengizinkan proses perubahan itu di dalam hidupnya ya, agar dia itu bisa mengalami proses perubahan, yaitu dengan apa? Dengan terbebas dari beban masa lalu, kenangan, kebiasaan, dan tradisi kerja yang lama ya. Seseorang yang seperti elang tadi, yang berani melakukan perubahan adalah seseorang yang memiliki mental sukses di dalam hidupnya. Jadi sekarang pilihan di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau seperti elang tadi? Yang pertama, kita mau rela menjalani proses perubahan meskipun itu menyakitkan, karena perubahan itu nggak ada yang enak. Kenapa? Karena itu adalah kebiasaan kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun, dan kita harus mengambil arah yang berbeda. Itu tidak mudah ya. Semakin kita berumur itu akan semakin sulit ya. Tetapi sebetulnya semuanya pilihan di tangan saudara dan saya. Seperti elang tadi, kita mau menjalani proses perubahan atau kita mau tetap di tempat. Elang tadi kalau dia tidak mau melakukan tadi proses perubahan ya, dengan menanggalkan bulunya ya, paruhnya, cakar-cakarnya, maka elang itu dijamin pasti tidak bisa terbang tinggi ya. Tetapi saat dia akan stagnan, dia akan mati di tempatnya ya, karena keberatan itu bulu ya. Tetapi saat dia mau mengalami perubahan, meskipun itu proses yang menyakitkan, maka elang itu bisa bertahan hidup ya puluhan tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya, bahkan dia akan kembali kepada sifat mula-mula bagaimana Allah menciptakan elang itu. Elang itu diciptakan untuk terbang tinggi melawan badai ya. Tidak seperti ayam ya. Itulah seekor elang. Saudara dan saya sebagai orang percaya, apalagi sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan, kita juga diciptakan Tuhan demikian ya. Mari sama-sama, saya juga belajar, kita masuk di dalam setiap waktu yang berbeda yang Tuhan bawa ya, tetapi kita dengan rela kita mau belajar menerima, karena kita tahu Tuhan melakukan semuanya indah pada waktunya yang tidak bisa kita lihat sekarang. Tetapi saat kita mau melewatinya ya, kita akan melihat, dan saat kita sudah menang, kita bisa melihat kembali ke belakang dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Saya juga berkata begitu saat 2 tahun terakhir melewati banyak hal yang sulit, dan saat saya belajar taat, kami bersama keluarga belajar taat, mau melewati satu persatu, tidak ngomel ya, tidak menggerutu, bahkan tidak mundur ya. Saya bersyukur karena setelah itu saya bisa berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengubahkan mindsetku, cara berpikirku, Engkau mengubahkan nilai-nilai di dalam hidupku ya, Engkau mengubahkan karakterku ya, dan aku bersyukur aku menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya ya. Yang sebelumnya aku lihat seperti Paulus mengatakan, sebelumnya aku anggap itu sebagai keuntungan, sekarang aku anggap itu bukan sebagai keuntungan lagi ya. Jadi saya juga belajar
2 tahun ini melewati semuanya, saya belajar menjadi pribadi yang tenang juga. Dalam arti tenang itu, ketenangan saya diteguhkan atau dibuktikan bukan dengan banyaknya uang yang dimiliki. Karena kami melewati itu, kesulitan uang, sakit penyakit, ya, masalah yang bertubi-tubi, ya. Jadi kami belajar dari situ bahwa ada nilai-nilai yang lebih dari sebelumnya yang perlu kami taruh di dalam hidup kami sebagai dasar dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan memberkati. Ya, mari kita bersama-sama bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang terus berbicara di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sampai saat ini terus berbicara, apapun keadaan yang kita sedang alami, ya, bahkan dalam keadaan yang sepertinya tidak terjadi sesuatu pun yang spektakuler, bahkan dalam keadaan di mana saudara merasa jenuh, bahkan dalam keadaan yang sepertinya saudara berada dikelilingi oleh 4 tembok, nggak bisa maju ke depan, mundur ke kanan ataupun ke kiri, ya, tetapi saat ini di hadapan Tuhan, akui keadaanmu apa adanya dan minta anugerah Tuhan, minta hikmat Tuhan di dalam hidupmu untuk belajar melewati setiap waktu dan masa yang berbeda dan belajar untuk bisa ikhlas, rela, menerima, ya, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak membandingkan dengan orang lain. Kenapa Tuhan dia lebih baik? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa Tuhan dia lebih pintar? Ya, tetapi kita belajar menjadi pribadi yang bersyukur, belajar menjadi pribadi yang puas, ya, belajar menjadi pribadi yang tahu bahwa Tuhan akan bisa membawa saudara dan saya overcome, menang, melewati semuanya ini, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tangguh seperti elang tadi, dan bahkan mampu menjalankan perjalanan hidup, melanjutkan perjalanan hidup kita seperti elang tadi untuk terbang lebih tinggi lagi. Apapun tanggung jawab, apapun panggilan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengubah cara berpikir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Hari Minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan, kita mengangkat tangan kita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Engkau yang senantiasa memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga dari jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kerukunan, dengan kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan dengan kesehatan yang terbaik untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, bahkan Engkau memberkati juga dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami senantiasa kami boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati juga setiap usaha, pekerjaan, baik juga studi dan kuliah daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pelindungan penyertaan Tuhan ada atas setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu ya. Have a good weekend. God bless you. Bye bye.
you will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You healed and restored